Halo guys, selamat datang di channel Akpres. Aku Mutia Herunisa, di sini sebagai tutor CT. Dan aku Nurul Reski Arifin sebagai writer yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai problem solving dan latihan soal menuju UTS. Oke teman-teman, balik lagi sama aku Mutia Herunisa. Di sini kita belajar lagi tentang kita belajar lagi mata kuliah computational thinking ya teman-teman. Nah, untuk CT ini sendiri karena di ujian itu nggak ada kayak soal-soal yang mengenai materinya gitu ya teman-teman, langsung ke soal gitu kayak ada masalah terus gimana nyelesainnya. Nah, di CT itu kayak gitu. Jadi kita di sini untuk tutor sebaya di sini lebih ke bahas soal-soal atau latihan soal lah yang mungkin bakal keluar di UTS khususnya ya teman-teman. Jadi kita di sini bakal bahas latihan soal, fokusnya ke situ. Untuk materinya itu kan ini video untuk pertemuan 3 dan 4 ya. Untuk 3 itu kan masih tentang etika. Jadi kalian bisa belajar-belajar atau baca-baca dari PPT perkuliahan ya teman-teman. Etika, literasi teknologi itu gimana dan lain-lain. Nah, untuk materi pertemuan 4 juga itu problem solving ya teman-teman. Nah, untuk problem solving itu lanjut atau berhubungan juga dengan 4 metode yang waktu itu pernah kita bahas juga di sebelumnya. Nah, yang ini nih teman-teman. Jadi kita langsung ke latihan soal ya, karena materinya itu ya tentang bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah gitu teman-teman. Untuk umumnya itu kita pakai yang 4 metode ini. Nah, yang kemarin kita ingat-ingat lagi, ada 4, itu yang pertama abstraksi. Abstraksi itu mengabaikan detail yang nggak penting, jadi kita fokus ke intinya, kita fokus sama yang penting-pentingnya aja. Terus ada dekomposisi. Dekomposisi itu memecah masalah yang kompleks atau yang besar menjadi yang lebih kecil. Nah, kita tahu kalau masalah kecil itu lebih mudah diselesaikan. Jadi kita pecah yang besar untuk menjadi kecil, solusinya yang kecil-kecil kita kumpulin untuk mensolusikan masalah yang besar gitu. Terus algoritma itu membentuk langkah-langkah penyelesaian masalah. Untuk algoritma ini mungkin lebih difokusinya nanti ya sesi UAS. Terus pattern recognition atau menemukan persamaan antara masing-masing problem atau masalah. Jadi kayak kemarin yang udah aku jelasin, kalau misalnya kita sebelumnya punya masalah yang berpola gitu, terus sekarang kita menghadapi masalah yang polanya mirip seperti itu, kita bisa tuh menggunakan solusi yang sebelumnya untuk diterapkan di penyelesaian masalah yang sekarang, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya. Yang pertama, berapakah nilai digit angka satuan atau angka terakhir dari 7 pangkat sejuta? Kalau misalnya, aku ingetin lagi, kalau misalnya kita ngerjain soal CT, kita harus jangan pusing duluan gitu loh teman-teman, jadi kayak positive thinking aja, CT tuh bisa kok dikerjainnya gitu. Gitu ya teman-teman. Ini kan kalau kita lihat 7 pangkat sejuta tuh kayak bakal gede banget angkanya gitu kan. Tapi kita nggak perlu cari angka pasti dari 7 pangkat sejuta ini karena kayak tadi nih, yang tadi abstraksi. Di sini kan yang ditanya cuman digit angka satuan atau angka terakhirnya dari 7 pangkat sejuta. Jadi kita nggak usah cari hasil dari 7 pangkat sejuta secara rincinya gitu teman-teman. Yang kita perlu dapetin itu cuman angka terakhirnya doang. Nah, di sini setelah kita abstraksi tadi, kita gunain pattern recognition atau kita lihat polanya. Karena yang ditanya angka satuan terakhir, jadi kita fokus ke situ ya teman-teman. Nah, kita lihat nih. 7 ini kan pangkat ya. Jadi kita lihat pangkat 7 pangkat berapa tuh polanya gimana sih? Nah, kita coba 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 itu hasilnya 7 kan? Emang 7 aja gitu. Terus 7 pangkat 2.
7 pangkat 2 itu 7 kali 7. 7 kali 7 berapa? 49. Tapi kita perlu angka terakhir aja. Kita tulis aja di sini 9 berarti ya. Terus 7 pangkat 3. 7 pangkat 3, 49 kali 7 lagi. Karena besar, kita gampangin aja 9 kali 7, karena kita fokus angka terakhir. 9 kali 7 tuh berapa? 63 ya. Berarti terakhirnya 3. Fokus angka terakhir aja, teman-teman. Terus 7 pangkat 4, 3 kali 7, 21, berarti 1. 7 pangkat 5, 1 kali 7, 7 lagi. Terus 7 pangkat 6, 7 kali 7, 49, 9 lagi. Gitu terus ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 7 pangkat 5 itu sama 7 pangkat 1, angka akhirnya. Terus 7 pangkat 6 sama 7 pangkat 2. Berarti ini bakal berulang terus. Kalau misalnya kita lanjutin 7 pangkat 7, 9 kali 7 lagi, hasilnya 3 lagi belakangnya. Sama dengan 7 pangkat 3. Kita lanjutin lagi 7 pangkat 8. Itu hasilnya 3 kali 7, 21. Belakangnya 1 lagi. Sama kayak 7 pangkat 4. Jadi, pola ini tuh berulang tiap pangkat 4, pangkat 4. Jadi, 7 pangkat 4, 7 pangkat 8, 7 pangkat 12, 7 pangkat 16, itu bakal sama, satuannya 1. Nah, kita lihat di sini, 7 pangkat 1 juta. Kita tahu bahwa 1 juta itu kelipatan dari 4. Jadi 1 juta kalau kita bagi 4 itu habis ya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa 7 pangkat 1 juta itu angka terakhirnya bakalan 1. Kenapa? Karena 1 juta habis dibagi 4. Dan perpangkatan 7 pangkat berapa itu memiliki pola ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa 7 pangkat 1 juta yang mana 1 juta itu habis dibagi 4 bakal memiliki angka terakhir yang sama dengan 7 pangkat 4, yaitu angka terakhirnya 1. Jadi untuk soal nomor 1 ini, jawabannya itu B ya, teman-teman. Angka satuan atau angka terakhir dari 7 pangkat sejuta itu 1 ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Nah, nomor 2. Di hari liburan sekolah, Paman Agus ingin memberikan uang kepada 4 anaknya. Jumlah uang yang dia miliki hanya Rp230.000. Anak paling bungsu mendapatkan uang yang paling sedikit. Perbedaan jumlah uang yang diterima oleh anak dengan usia yang berdekatan adalah Rp15.000. Berapakah jumlah uang yang diterima oleh anak ketiga? Nah, di sini sebenarnya bisa kita lihat bahwa ini tuh soal-soal dengan ini bakal berpola ya, teman-teman, jumlah uangnya tuh. Nah, kalau kita lihat jumlah uang yang terima dengan anak dengan usia berdekatan, bedanya itu Rp15.000. Nah, kita dulu waktu SMP tuh pernah belajar tentang barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika itu tiap barisnya antara baris ke N dengan N plus 1 misalnya itu punya beda. Nah, bedanya itu sama terus gitu loh, teman-teman. Nah, itu sama kayak di sini. Jadi bakal beda 15.000 terus. Nah, kita tulis dulu ya, teman-teman. Ini kita coba kerjain pakai rumus barisan aritmetika ya, teman-teman. Di sini kita lihat jumlah uang itu 230. Berarti ini tuh pakai rumus deret. Jadi deret itu kayak misalnya ada 4 baris. Ini kan ada 4 anak. Nah, berarti 4 baris. Kalau di sini uang gitu ya, jumlah uang itu kalau dijumlahin hasilnya 230. Ini tuh berarti ini tuh deretnya, atau kalau di rumus itu SN. SN-nya itu 230.
Terus ini kita tulis dulu ya, U1. U1 itu berarti bakal yang paling sedikit dapat uangnya. Berarti ini U1 tuh bakal punya anak paling kecil. U1, terus U2, U3, dan U4. Nah, tiap tiap ke sini, ini tuh misalnya U1 tuh kita kan belum tahu ya. Eh anak yang paling kecil dapat berapa? Kita misalkan A. Terus ke U2, usia anak yang berdekatan bedanya 15.000 rupiah. Berarti tiap ke sini, ini tambah 15.000. Terus dari U2 juga ke U3 juga tambah 15.000 kan. Terus ini ke sini juga tambah 15.000. Jumlahnya itu harus segini, 230. Tadi kita ini SN. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Jadi rumus deret itu, jadi teman-teman ingat-ingat lagi ya tentang rumus-rumus yang pernah teman-teman ketahui atau pernah teman-teman belajar. Jadi ya CT itu harus ingat-ingat lah. Tapi bakal ada kok cara yang nggak usah pakai rumus. Cuman ini kita pakai yang rumus dulu ya teman-teman. Rumus, kalau teman-teman ingat, rumus deret itu SN, deret aritmatika ya teman-teman. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Nah, N tuh banyak barisnya tadi. Terus A itu nilai awal yang paling awalnya. Kalau tadi tuh ini, aduh, teman-teman. Kalau tadi tuh A tuh ini berarti jumlah uang yang dimiliki anak paling kecil ya teman-teman, yang paling kecil, bukan yang dimiliki, yang bakal dikasih sama Paman Agus itu. Terus B itu bedanya. Nah, kita masukin yang tadi SN-nya itu 230 ya teman-teman. SN-nya 230 sama dengan N-nya itu ada 4 per 2. 2A-nya di sini yang kita cari. 2A ditambah N dikurangi 1, N-nya itu 4, dikurangi 1 itu 3 berarti. Dikali bedanya itu 15.000. Sama dengan 230. Oh ya, ini karena ruas kirinya kita tulisnya 230 aja, berarti ini juga 15 aja ya, teman-teman. Ribuannya kita hilangin aja biar kita lebih mudah hitungnya. 4 dibagi 2 itu 2. Terus 2A ditambah 3 dikali 15, 45. Kenapa tipu? Bentar. 45. Nah, biar lebih mudah lagi, masing-masing ruas kita bagi 2 aja. Jadi ini 1, berarti 230 dibagi 2, 115. Sama dengan 2A ditambah 45. 2A sama dengan, ini 45-nya pindah ruas, jadi 115 dikurangi 45. 2A sama dengan berapa teman-teman? 70 ya teman-teman. 70, jadi A-nya kita bagi 2 masing-masing ruas, jadi A-nya 35. Nah, kita dapat nih bahwa si anak bungsu bakal dapat 35.000. Yang ditanyain anak ketiga.
anak ketiga itu kita bisa, kalau misalnya sebenarnya ada rumusnya lagi teman-teman. Tapi kalau mau langsung juga bisa, kita hitung aja. Kan 35 yang paling bungsu. Berarti anak ketiga tuh 35 ditambah 15, karena bedanya 15 kan. Lebih banyak 15.000 dibanding anak yang keempat atau anak bungsu itu. Berarti 35 ditambah 15 itu hasilnya 50. Gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau manual juga, manual dari awal gitu ya, gak usah pakai rumus deret. Bisa juga misalnya gini. Ini hapus dulu ya teman-teman. Jadi kita dapat tadi anak ketiga 50 ya teman-teman. Nah, kalau manual kita bisa lihat di sini nih polanya. Kan kita udah tahu bedanya itu masing-masing 15.000. Nah, ini tadi udah kita misalkan ini tuh A. Kalau bedanya 15.000 terus kayak gitu, berarti kan ini U2 itu. U2 bakalan A ditambah 15.000 kan. Nah, U3 bakalan A ditambah 15.000 ditambah 15.000 lagi. Ya gak teman-teman? U3 itu bakalan A ditambah 15.000 ditambah 15.000 lagi. U4 juga A ditambah 15.000 ditambah 15.000 ditambah 15.000. U4 A ditambah 15.000 ditambah 15.000 ditambah 15.000 lagi. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Ini tuh hasilnya harus 230.000 ya teman-teman. Ini kalau kita jumlahkan berapa? Ini 45 ditambah 45 berarti 90. Berarti 3A ditambah 90. Ini harus sama dengan 230. Ini tinggal kita hitung aja. Ini pindah ruas 90-nya, 230 dikurangi 90 sama dengan 3A. Berapa? 140. Iya ya benar. Sama dengan ini kurang U1-nya. Berarti ini U1 kan sama dengan A ya. Berarti ini 4A. Maaf ya teman-teman. Duh. Nah, teman-teman harus teliti ya. Jangan kayak aku. Nggak, ini kita 4A ya. Berarti 90 sama dengan 4A. Terus 140 sama dengan 4A. Berarti A-nya sama dengan berapa? 140 dibagi 4. Berapa? 35. Ini dapat hasilnya sama kayak tadi. Kita dapat tadi pakai rumus, kita dapat juga A-nya itu 35. Terus kalau mau hitung manual juga dapat juga 35. Nah, udah kayak gini tinggal sama aja kayak tadi. Kita udah dapat A-nya 35. Terus yang ditanya anak ketiga, berarti anak ketiga itu U2 kan. U2 berarti 35 ditambah 15. Hasilnya 50.000. Jadi itu ya teman-teman. Kalau ngerjain soal CT itu nggak kayak kalau soalnya kayak gini rumusnya penyelesaiannya itu pasti kayak gini. Enggak ya teman-teman. Jadi kayak bisa punya banyak jalan gitu. Banyak jalan menuju Roma. Kayak yang kemarin misalnya satu soal tuh misalnya pakai abstraksi sama dekomposisi. Tapi di lain cara bisa juga pakai metode pattern recognition misalnya. Jadi kita tuh harus banyak-banyak latihan biar kita tahu untuk masalah seperti ini bisa pakai cara yang mana yang lebih efisien atau yang lebih teman-teman mengerti. Nah, untuk soal ini juga, soal yang tadi mungkin ada juga cara lain. Boleh teman-teman
share ya cara yang teman-teman dapetin untuk nyelesain soal ini biar teman-teman yang lain juga bisa punya referensi cara lebih banyak dan bisa lebih mengerti. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut nomor 3. Pagi ini Bu Risma sibuk sekali mempersiapkan pesta ulang tahun anaknya, Mikael. Ada banyak anak-anak yang akan melalui pesta tersebut. Sayangnya hanya ada 5 kursi yang tersedia. Untungnya teman-teman Mikael tidak bisa datang berbarengan. Ada yang datang dan ada yang pergi. Nomor kursi diberikan di pintu masuk dan sudah diurutkan dari nomor 1 sampai 5. Teman-teman yang datang akan diberikan nomor kursi sesuai urutan kedatangan dan teman yang pergi akan mengembalikan nomor tersebut ke penjaga pintu. Lalu penjaga pintu akan menaruhnya di urutan paling akhir. Teman yang datang duluan akan pergi duluan, yang datang belakangan akan pergi belakangan. Sebelum Rafael datang, penjaga pintu berkata bahwa beliau sudah mencatat kedatangan dan kepulangan teman-teman sebagai berikut. Berapa nomor kursi yang diterima oleh Rafael? Oke, jadi kita di sini tahu bahwa ada nomor kursi dari 1 sampai 5 ya. Nomor kursi 1, 2, 3, 4, 5. Terus sesuai urutan nomor kursi sesuai urutan kedatangan. Teman yang pergi mengembalikan, terus ditaruh di urutan paling akhir. Oke. Datang. Berarti ini yang datang akan dapat urutan kan sesuai ya, sesuai kedatangan. Berarti urutan 1, 2, 3 pasti. Ini yang datang pasti dapat urutan ini sama ini. Terus pulang, datang. Nah, di sini kita lihat yang datang duluan akan pergi duluan. Nah, berarti yang pulang di sini itu yang datang pertama. Dan yang datang pertama itu pasti dapat nomor urutan 1. Terus menaruhnya di urutan paling akhir. Berarti ini kan masih dapat 5. Yang datang pertama pulang. Ngasih nomor urutan ke penjaganya. Ditaruh di nomor paling akhir, berarti bakal ditaruh di sini. Nah, terus datang pulang. Datang berarti ngambil nomor 4 dan 5. Karena yang 2, 3 kan belum pulang nih. Berarti masih dipegang dong sama yang udah datang. Jadi yang datang akan dapat nomor 4 sama 5. Terus pulang. Berarti yang kedua bakal pulang. Nomor 2. Di sini. Di urutan belakang. Nah, habis itu Rafael datang. Nah, di sini berarti kelihatan Rafael bakal dapat nomor 1. Kenapa? Karena ini ada di urutan ini paling atas. Jadi nomor ini harus teliti ya teman-teman baca soalnya. Ya, kita lihat aja instruksinya. Tadi kalau yang datang duluan bakal pergi duluan, terus nomornya ditaruh di paling akhir. Nggak di awal lagi. Kayak misalnya tadi kan yang nomor 1 udah pulang. Tadi sisa 4 sama 5. Nggak jadi ditaruh di depan 4 sama 5, tapi ditaruhnya di belakang. Ya, jadi gitu. Jadi Rafael bakal dapat nomor kursi nomor 1. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 4. Rahma adalah seorang mahasiswa yang rajin. Ia memiliki target agar setiap mata kuliah yang ia ambil mendapat huruf mutu minimal B. Batas nilai akhir B itu 70. Semester ini Rahma mengambil mata kuliah berpikir komputasional. Computational Thinking CT di IPB. Rahma telah mendapatkan informasi bahwa
Nilai akhir untuk perhitungan huruf mutu mata kuliah CT adalah rata-rata dari seluruh nilai ujian atau kuis yang pernah dikerjakan selama 1 semester. Jika semester ini Rahma telah mengerjakan ujian sebanyak 6 kali, dan nilai rata-rata Rahma dari ke-6 ujian tersebut adalah 66, sedangkan Rahma hanya memiliki kesempatan untuk mengerjakan ujian atau kuis 1 kali lagi. Berapakah nilai minimal yang harus diperoleh Rahma pada ujian terakhir ini agar ia tetap mencapai targetnya? Berarti targetnya itu, ini kan targetnya itu 70 ya. Terus ini kan udah 6 kali ujian, terus tinggal 1 kali lagi. Berarti total ujiannya itu ada 7 ya. Rata-ratanya harus 70. Ujiannya ada 7 kali. Berarti sebenarnya kalau kita akumulasikan dari ke-7 ujian itu, Rahma harus punya akumulasi nilai itu 7 kali 70, yaitu 490. Nah, sedangkan udah kuis 6 kali dan nilai rata-rata ke-6 ujiannya itu 66. Berarti akumulasi nilai yang udah diperoleh Rahma setelah 6 kali ujian itu 66 dikali 6. Berapa? Bentar teman-teman, kita kaliin dulu. Oh iya, CT itu kalau nggak salah emang boleh pakai kalkulator ya teman-teman waktu ujian. Jadi untuk meminimalisir waktu, teman-teman pakai kalkulator aja. 66 kali 6 itu 396. Kecuali kalau misalnya teman-teman udah hafal gitu ya. 1 detik, 2 detik tahu, nggak usah pakai kalkulator kalau itu. Ini yang udah didapetin itu segini. Nah, Rahma harus mencapai nilai segini. Berarti di satu kesempatan ujian yang terakhir yang ada, Rahma itu harus dapat nilai 490 dikurangi 396. Hasilnya itu 94. Berarti di ujian terakhir Rahma itu perlu dapat nilai 94 gitu teman-teman. Jadi caranya kita cari dulu akumulasi nilai yang harus didapetin tuh berapa. Terus sejauh ini yang udah didapetin tuh berapa. Nah, kita lihat kurangnya itu berapa untuk dapat nilai terakhir itu. Atau bisa juga misalnya nih kan harus 70 ya teman-teman. Nah, selama 6 kali ujian dapatnya itu cuma 66. Berarti kurang 4 nih per ujiannya. Berarti kurangnya itu 4 dikali banyaknya ujian udah dilakukan selama 6 kali. Berarti kurangnya itu 4 dikali 6, 24. Terus ada 1 kali ujian lagi. Nah, otomatis kan 6 ujian kali itu Rahma tuh kurang terus ya. Otomatis yang ke-7 ini dia harus mencapai di atas 70 nih. Pasti kan minimalnya 70. Tapi karena sebelum-sebelumnya kurang, jadi si kuis terakhir ini harus menutupi kekurangan kuis-kuis sebelumnya. Jadi 70 ditambah 24. Jadi hasilnya itu 94. Nah, gitu teman-teman. Sama ya kayak soal-soal sebelumnya, pendekatan penyelesaian itu bisa beda-beda. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan aja yang teman-teman paling ngerti, atau teman-teman habis baca soal nih, teman-teman langsung ngehnya cara yang mana. Itu pakai aja, tapi ya harus benar juga ya caranya, jangan jangan ngarang rumus gitu. Sebenarnya ngarang rumus gak apa-apa asal ya benar gitu. Jadi intinya tuh pakai ini kan CT tuh mindset ya. Jadi teman-teman pakai logika teman-teman gimana caranya menyelesaikan masalah gitu teman-teman. Intinya ke 4 metode yang tadi awal ya. Gitu. Jadi harus sering-sering latihan soal. Kalau semakin banyak kita menemui masalah, kita bakal semakin terbiasa untuk mencari solusi. Soal terakhir teman-teman. Seorang penyanyi harus mengunjungi 5 kota dan
untuk memperkenalkan album terbarunya. Kelima kota tersebut adalah Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Yogyakarta. Ini langsung aja kita tulis di sini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di sini ya, Senin sampai Jumat. Terus tidak boleh mengunjungi Medan pada hari Senin. Berarti Medan udah pasti gak di sini nih. Berarti Medan kita eliminasi aja nih, eliminasi jawaban. Ini kan Medan udah pasti Senin ya. Berarti ini salah. Ini udah pasti salah. Ini juga udah pasti salah. Terus ini udah Jakarta sebelum mengunjungi Makassar. Berarti Jakarta dulu baru Makassar. Nah, di sini nih yang A tuh Makassar dulu baru Jakarta. Berarti salah juga ini. Gak memenuhi syarat kedua. Terus yang ketiga harus mengunjungi kota Surabaya sebelum Yogyakarta. Berarti Surabaya dulu baru Yogyakarta. Nah, yang D juga salah karena ini Yogyakarta dulu baru Surabaya. Padahal di sini syaratnya Surabaya dulu baru Yogyakarta. Berarti yang memenuhi itu yang paling benar itu yang E. Di sini Medannya nggak hari Senin, betul. Terus Makassar sebelumnya itu Jakarta. Jakarta dulu baru Makassar, betul. Terus Surabaya dulu baru Yogyakarta, betul. Jadi jawabannya yang E. Oke teman-teman, untuk video kali ini udah beres ya teman-teman. Itu 5 soalnya. Boleh dilihat-lihat lagi ya. Segitu aja dari aku. Makasih, semoga bisa dimengerti. Oke, kita sama-sama belajar. Dadah. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.